anak-anak, selamat pagi juga Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan kalau semua dalam keadaan baik dan sehat. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Jawabnya apa? Baik. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku, selamat pagi semua, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Anak-anak, jumpa lagi dengan siapa hari ini? Dengan Bu Ruli. Oke, hari ini adalah minggu ke-2 di bulan Maret. Anak-anak, masih ingat enggak? Bulan Maret adalah bulan di mana kita akan menantikan Hari Raya Paskah di bulan April nanti. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Minggu yang lalu kita sudah melakukan kegiatan, sudah juga berpuasa. Nah, siapa yang masih berpuasa? Iya, berpuasa itu tidak seperti orang-orang atau teman-teman yang beragama Islam berpuasanya kita, tetapi kita berpuasa itu tidak marah-marah, tidak cengeng. Terus harus apa? Harus rajin belajar, mau menaati peraturan. Hari ini Bu Ruli akan bercerita lagi tentang Tuhan Yesus. Kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, sikap yang baik untuk berdoa. Duduk yang baik, sikapnya sopan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, kita sudah berdoa. Hari ini Bu Ruli akan kembali mengajak kalian untuk mendengarkan dan nonton film nanti, ya. Kita sebentar lagi akan merayakan Paskah. Bu Ruli punya gambar. Perhatikan. Gambar apa coba? Iya, pintar sekali. Gambar gereja. Gereja itu tempat untuk apa sih ya? Untuk beribadah. Kira-kira Bu Ruli akan bercerita apa ya? Kok membawa gambar gereja? Mau tahu? Oke, kita mau nonton filmnya dulu sebentar. Nanti anak-anak perhatikan apa yang terjadi di dalam cerita yang kita tonton bersama-sama. Oke, fokus lo ya. Silakan, kita nonton dulu. Saat itu hari raya Paskah Yahudi sudah dekat, maka Yesus pergi ke Yerusalem. Di sana di rumah Tuhan, ia mendapati para penjual sapi, domba, dan burung merpati.
juga para penukar uang yang duduk di situ. Orang itu datang ke sini. Ayo kita lihat. Maka ia membuat cambuk dari tali dan mengusir semua binatang itu keluar dari rumah Tuhan, baik domba maupun sapi. Ia menjungkir balikan meja para penukar uang dan uang mereka berserakan. Lalu dia memerintahkan para penjual merpati, Angkat semuanya dari sini. Jangan jadikan rumah Bapakku untuk tempat berdagang. murid-muridnya teringat akan ayat Alkitab ini. Cintaku untuk rumahmu ya Allah berkobar dalam diriku seperti api. Para penguasa Yahudi menantang Yesus dengan pertanyaan. Sehebat apa engkau ini sehingga kau berhak melakukan ini? Runtuhkan rumah Tuhan ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Kau akan membangunnya kembali dalam 3 hari? Dibutuhkan 46 tahun untuk membangun rumah Tuhan ini. Tetapi rumah Tuhan yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya sendiri. Jadi ketika ia bangkit dari mati, para pengikutnya teringat bahwa itu pernah dikatakannya. Maka mereka percaya pada Alkitab dan perkataan Yesus. Ketika Yesus berada di Yerusalem selama perayaan Paskah, banyak orang percaya kepadanya ketika menyaksikan keajaiban yang dibuatnya. Tetapi Yesus sendiri tidak percaya pada mereka sebab ia mengenal semua orang. Mereka tidak perlu memberinya keterangan tentang siapapun sebab ia sendiri tahu apa yang ada di hati mereka. Anak-anak sudah ya tonton filmnya? Apa yang terjadi di film tadi? Pinter sekali. Iya, di film tadi ketika bangsa Israel, bangsa Yahudi, bangsa-bangsa yang ada itu mau merayakan Paskah. Sebelum itu Tuhan Yesus datang ke bait Allah atau ke gereja. Nah, di sana apa yang terjadi? Betul sekali. Gerejanya penuh dengan pedagang-pedagang. Kira-kira kalau banyak pedagang di gereja, nyaman nggak ya kalau untuk beribadah? Nggak nyaman ya? Iya, apalagi kalau gerejanya itu kotor dan bau. Tidak nyaman sama sekali untuk beribadah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus marah. Ia marah karena tempat ibadah, gereja, sinagoge yang untuk ibadah itu digunakan untuk berjualan. Apalagi berjualan binatang. Binatangnya gimana? Iya, pipis, di situ. Waduh, membuat suasana kacau semuanya dan tidak nyaman. Anak-anak,
Kalau kalian tahu apa sih menjaga kebersihan itu, bagaimana sih kita menjaga kebersihan itu? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus anak-anak lakukan coba? Apakah kalian sering melakukan kegiatan bersih-bersih? Iya Bu Guru, sering. Pintar. Kebersihan apa saja yang kalian lakukan? Kegiatan apa saja? Oh, pintar sekali. Ada yang nyapu, ada yang membantu ngepel, ada yang elap-elap. Tetapi kita juga tidak boleh lupa untuk menjaga kebersihan tempat ibadah kita, rumah kita, sekolah kita, dan hati kita, tubuh jasmani kita ini harus juga kita jaga kebersihannya. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi sehat. Rumah kita kalau kita tinggali nyaman. Tempat ibadah yang kita buat untuk beribadah menjadi nyaman, bersih, tidak berbau. Ya. Kemudian sekolah. Sekolah adalah tempat untuk kita belajar. Di sana kalau sekolahannya kotor, halamannya kotor, ruangannya kotor, mainannya kotor, apakah kalian nyaman belajar? Enggak. Pasti tidak nyaman. Nah, apalagi saat sekarang ini kalian semua belajar, beribadah juga di rumah. Rumah kita untuk belajar, untuk beribadah, untuk melakukan aktivitas lainnya. Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, jangan kotori rumahku. Jangan kotori rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah diriku, hatiku, rumahku yang kita tinggali. Oleh karena itu, kita harus menjaganya. Dengan cara apa? Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga tingkah laku kita supaya baik, menjaga pikiran kita supaya pikiran kita tetap jernih, hati kita jadi merasa nyaman. Nah, anak-anak, kalian melalui film tadi, di sana Tuhan Yesus itu tidak suka kalau tempat ibadahnya, tempat ibadah itu untuk berjualan. Karena apa? Akan tidak nyaman, akan tidak apalagi tidak bersih, ya, tidak konsentrasi, tidak fokus ketika sedang beribadah, sedang berdoa, sedikit, ada bau pipis domba, ada bau pipis kambing, menjadikan kita tidak fokus. Apalagi kalau rumah kita juga kotor, kita belajarnya menjadi tidak fokus, ibadahnya di rumah juga tidak fokus, kita tidak nyaman. Tubuh kita, hati kita, pikiran kita, rumah kita, mulut kita, perbuatan kita, tempat ibadah kita harus kita jaga. Sekolah pun harus kita jaga kebersihannya. Oke anak-anak, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga kebersihan. Kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dimanapun kita
berada supaya hidup kita menjadi baik, hidup kita menjadi nyaman, kita menjadi sehat. Iman kita terjaga dengan baik. Puji Tuhan, anak-anak pasti Bu Guru percaya kalian melakukan semuanya dengan baik. Puji nama Tuhan. Cerita Bu Ruli cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita ketemu lagi. Sebelum kita menyanyi, Bu Ruli akan ajak kalian untuk bersama-sama menirukan ayat yang akan Bu Ruli bacakan. Sama-sama ya, nanti kalian bisa mengungkapkannya, menyampaikannya sendiri kalau sudah Bu Guru bacakan. Oke, siap? Pasang telinganya baik-baik. Apa yang akan Bu Ruli sampaikan? Firman Tuhan terambil dari Yohanes 2 ayat 16b. Yohanes 2 ayat 16b. Demikian firman Tuhan. Ambillah semuanya ini dari sini. Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Yohanes 2 ayat 16b. Yuk sekarang kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus di dalam rumahku. Anak-anak boleh berdiri. Sambil berdiri, coba gerakkan tangan dan kakinya. Yesus di dalam rumahku.